Gelombang kedua kasus COVID-19 di Indonesia tidak kunjung mereda. Indonesia kembali mencatatkan tambahan kasus lebih dari 20.000 per hari. Ironisnya lonjakan kasus yang terjadi di tanah air berkontribusi pada peningkatan kasus kematian. Kemenkes mencatat kasus kematian bertambah 463 dalam 24 jam terakhir. Tambahan angka kematian ini menjadi tertinggi kedua setelah signifikan dan mencapai angka tertinggi di 28 Januari 2021 lalu. Gelombang kedua kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai. Sebaliknya, pertambahan kasus bahkan masih menunjukkan angka lebih dari 20.000 kasus per hari. Kementerian Kesehatan mencatat kasus COVID-19 nasional dalam 24 jam terakhir bertambah 20.467 kasus. Total kasus COVID-19 yang tercatat sepanjang pandemi berlangsung di tanah air mencapai 2,156 juta kasus. Ironisnya, lonjakan kasus yang terjadi di tanah air berkontribusi pada peningkatan kasus kematian. Kemenkes mencatat kasus kematian bertambah 463 jenazah. Tambahan angka kematian ini menjadi yang tertinggi kedua setelah mencapai rekor di 28 Januari 2021 lalu, yakni sebanyak 476 jenazah. Dengan begitu, kasus kematian secara nasional mencapai 58.024 kasus. Kasus kematian tertinggi dalam 24 jam terakhir dicatatkan oleh Jawa Barat, yakni sebanyak 112 kematian. Terbanyak berikutnya diikuti oleh DKI Jakarta dengan tambahan 80 kasus kematian, Jawa Timur 78 kematian, serta Jawa Tengah 66 kasus kematian. Selama sepekan terakhir, angka kasus kematian akibat COVID-19 juga terus meningkat. Indonesia mencatatkan tambahan kasus kematian tidak pernah di bawah 300 jenazah per hari. Bahkan tambahan kasus kematian nasional mencapai 2.700 kasus lebih dalam sepekan. Menanggapi makin tingginya angka kematian di berbagai wilayah termasuk DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk membantu memutus rantai penularan pandemi. Dalam menjalankan protokol kesehatan itu harus dilakukan di mana saja. Di rumah bersama keluarga, kemudian di lingkungan bersama tetangga. Karena itu tugas dari tim di tingkat mikro, di sini ada pilar Babinsa, Babin Kantipmas, Lurah, kemudian tenaga kesehatan, itu semua harus siap untuk bisa mengkampanyekan. Semua upaya pelaksanaan PPKM Mikro tentu akan sia-sia jika implementasi di lapangan tidak berjalan secara disiplin serta pengawasan yang tidak berjalan optimal. Sudah selayaknya masyarakat sadar dan waspada serta patuh menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharianan, bukan pelafalan prokes sebagai bentuk basa-basi belaka. Tim Liputan melaporkan. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 hingga 17 tahun bisa dimulai menyusul keluarnya izin penggunaan darurat vaksin Sinovac oleh Badan POM. Kami segera kembali, tetaplah di seputar Ayu Siang.